bagian-bagian tubuh yang berkaitan dengan proses pembuangan. Oh. Pembuangan itu adalah bicara masalah kedokteran itu namanya genitourinaria. Itu proses pembuangan. Tiba-tiba pengen kencing, udah bisa tahan lagi nggak? Hah? Udah nggak bisa? Oh, masih bisa. Masih bisa. Jadi otot itu berpengaruh juga kepada kelancaran pembuangan air kecil ya? Iya, benar. Ya, ini kita bicara masalah proses penuaan, ini terjadi penurunan dari massa atau bisa juga adalah volume. Volume dari si otot itu sendiri akhirnya mempengaruhi kekuatan dan elastisitas otot. Seiringan bertambahnya usia, tentunya itu mungkin akan terjadi, tapi balik lagi kalau kita dari istilahnya dari usia dini lah, bahasanya itu olahraga rajin, remaja ya. Bahasa dia yang saya bilang bahasanya olahraga rutin itu jadi bisa menghambat proses. Ya, proses penuaan itu lebih lambat. Walaupun proses penuaan tidak bisa dicegah. Di sini ada dua jenis otot. Siap, Kang ya. Ini ada dua jenis otot. Proses otot yang elastisitasnya menurun tentunya ini akan berujung pada kekakuan. Kekakuan ini akhirnya ada salah satu tadi proses genitourinaria, yaitu proses pembuangan air kecil ini jadi terganggu, alias ada beberapa kondisi kita tidak mampu untuk membuang air kecil untuk ditahan. Ya, ini gambarannya bahwa otot itu pada dasarnya selain ada serabut bagian luar dan juga ada serabut di dalamnya. Ini bedanya apa nih, Dok? Yang ini dengan yang ini? Yang ini, coba Kang. Ini rada peot kayaknya nih. Enggak, coba ditekuk. Tekuk. Susah? Itu namanya kaku. Oh, kaku, agak kaku. Yang ini? Iya. Oh, ini lentur. Ya, benar. Berarti ini kondisinya adalah membedakan kedua jenis otot, di mana otot yang masih elastis sama otot yang sudah mulai kaku. Kedua kondisi ini tergantung berbagai faktor. Selain masalah faktor kesehatan atau penyakit, juga adalah faktor yang menyangkut dengan gaya hidup sehat lainnya seperti pola makan. Memang dari awal dalam arti sedini mungkin kita harus memperhatikan beberapa jenis makanan. Rendah lemak, rendah garam, rendah kalori. Serba rendah lah. Tapi yang harus tinggi adalah buah dan serat. Ya, dan air putih serta mineral. Jadi otot-otot itu bisa bekerja dengan optimal, salah satunya adalah mampu untuk mengontrol yang namanya sistem dari pembuangan, yaitu air pembuangan. Jadi olahraga untuk sistem pembuangan itu ada yang khusus namanya itu kayak senam Kegel. Oh, gimana tuh senam? Itu ada ibu-ibu biasa kalau di tempat-tempat senam ada ibu ya. Senam Kegel dengan pernah latihan, Bu? Di mana, Bu? Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah tarik nafas. Buang nafas. Jadi olahraga, pola makan yang sehat, kemudian juga manajemen stres, proses-proses penurunan dari massa otot itu bisa diperlambat. Kalau saya ya alhamdulillah, Dok, karena rutin olahraga tuh masih barbel juga ya, sesuai dengan ini angkatan supaya otot itu tetap kuat ya, gitu. Kekuatannya, elastisitasnya. Tapi jangan berlebihan memang. Benar. Ya Kang, memang kekuatan dan massa otot serta elastisitas ini harus dijaga sejak dini. Biar kalau dengan sering bertambahnya usia, ya hal-hal yang berkaitan khususnya buang air kecil itu bisa terjaga. Iya, bagaimanapun strategi dalam menghadapi beberapa aktivitas di luar, ya itu memang butuh suatu hal yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kang, tetap produktif. Ditunggu album barunya, Kang. Siap. Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Kang Fauzi. Terima kasih, Dokter Yan. Salam keluarga ya. Iya. Kebalik saya salam keluarga. Ya. Setelah ini masih banyak informasi menarik lainnya, jadi tetap di Dr. Oz Indonesia ya. Ya, saat ini saya sudah bersama Bapak Suratmono, perwakilan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke, nah ini bicara masalah formalin, sekarang ini mulai ada kikil. Betul. Nah, ini kan salah satu, bisa dikatakan sajian yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Dampak kesehatan tentunya ini jangka pendek dan jangka panjang beragam, tapi untuk pengetahuan masyarakat nih, terutama dari pihak Badan POM, jangka pendek saat kita mengkonsumsi misalnya nih, Pak, soto kikil. Sebetulnya jangka pendek itu kalau dalam jumlah tertentu memang bisa menyebabkan akibat yang akut ya. Bisa misalnya contohnya kalau kita mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin sampai 3 ml itu bisa menyebabkan kematian. Itu yang jangka akut. 3 mililiter. Itu bisa menyebabkan kematian juga. Kemudian bisa juga menyebabkan iritasi di saluran pencernaan,
kemudian asupan kita juga tiap hari ada makanan yang mengandung formalin, ini bisa menyebabkan memicu kanker di dalam jangka panjang. Bisa juga muntah itu adalah mual seperti itu. Kemudian, nah yang paling dikhawatirkan adalah efek jangka panjang. Kalau formalin itu dikonsumsi terus-menerus, ya kan, kemudian asupan kita juga tiap hari ada makanan yang mengandung formalin, ini bisa menyebabkan memicu kanker di dalam jangka panjang. Bisa juga memicu adanya kerusakan ginjal, hati, dan sebagainya. Dari Badan POM sini seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau sanksi ancamannya sudah lumayan berat lah. 10 miliar. Ada Jadi pilihan kalau itu, dia menyalahgunakan bahan berbahaya di dalam produk pangan. Ya, di atas meja ini ada beberapa sediaan dari kikil dan usus ayam. Iya. Membedakannya dari kasat mata dulu, Pak. Dari kasat mata. Iya. Yang jelas pertama, kalau kikil ini dia tidak menggunakan formalin, ya kan, mungkin dalam waktu kurang dari 1 hari yang pakai formalin, dia dibiarkan di dalam suhu terbuka seperti ini, bisa tahan sampai 2-3 hari, mungkin bahkan lebih, tergantung dari intensitas formalinnya itu sendiri. Kemudian dari sisi penampakan, itu jelas beda sekali. Kita dekatin, ini yang positif formalin. Jadi ini salah satunya formalin, karena kita uji juga bahwa ini adalah menggunakan formalin, ini yang tidak. Selain itu, kalau kita kondisi ini yang udah berapa hari, 2 hari tadi, Pak? Ini udah lebih dari 1 hari yang jelas. Ini masih seperti ini. Ini kalau kita cium, ini baunya yang tanpa formalin, ini masih khas kalau kulit sapi. Masih kulit sapi itu khas. Nah, yang ini coba udah nggak ada bau, aromanya hilang ya? Aroma dagingnya masih aroma dagingnya hilang, aroma kulit sapinya hilang. Lalat itu selalu nempel di sini, ya kan? Tapi bukan berarti nanti masyarakat juga pilihlah kikil yang hingga lalat, ya jangan. Sama-sama nggak bagus juga. Iya. Cuman yang jelas ini kan ketahuan dari tadi nggak pernah nempel seperti ini. Oke. Kalau dari kelenturannya, Pak, itu juga bisa menandakan nggak mereka ada? Yang paling gampang, kalau kelenturan kadang-kadang sulit. Tergantung potongannya, tergantung ketebalannya, ini kan juga mempengaruhi. Tapi yang ini jelas kelihatan sekali dari dicium baunya. Baunya kemudian sangat khas sekali. Penampakannya kan Iya. lebih terang. Ada mobil khusus untuk laboratorium di tempat ya gitu. Kelihatan. Pak Suratmono atas informasinya sangat berharga sekali, terutama untuk para ibu-ibu yang ingin berbelanja dan memperhatikan kebersihan dan kesehatan makanan anak-anaknya. Sekali lagi buat Anda, bagaimana cara membedakan makanan yang mengandung formalin ataupun yang tidak mengandung formalin. Yang pertama adalah dari aroma atau cium saja ya, dimana khas tentunya yang berformalin itu bau daging atau kulit pada kikil ini sudah mulai menghilang, bahkan tidak ada sama sekali. Sedangkan yang tidak mengandung formalin tentunya terasa sekali. Ya, untuk teksturnya memang ini tidak sangat signifikan untuk membedakan yang berformalin maupun tidak, karena ini tergantung dari sayatan atau potongannya.